Baik teman-teman, setelah sebelumnya kita belajar tentang command line di Windows. Sekarang kita akan belajar tentang PowerShell. Kita akan belajar tentang dasar Windows PowerShell. PowerShell ini lebih gampang ya untuk dioperasikan karena kalian bisa menggunakan bahasa Linux maupun Windows ya di sini. Walaupun Windows PowerShell juga punya bahasanya sendiri dan juga seperti namanya ini lebih powerful gitu ya daripada Windows Command Line. Jadi untuk pendalamannya akan kita bahas sambil mengikuti materi dari Try Hack Me. Oke, yang pertama ada introduction. Oke, ini seperti kemarin ya. Jadi tujuan di room ini kita adalah untuk mempelajari tentang kemampuan PowerShell, nih capabilities-nya, terus struktur dasar bahasa PowerShell, belajar juga menjalankan perintah-perintah dasar PowerShell, dan aplikasi PowerShell ya khususnya di kita cyber security industry gitu. Oke, tinggal dilanjut ke tugas kedua, apa itu PowerShell. Jadi PowerShell itu salah satu tool dari Microsoft ya yang didesain untuk task automation, untuk otomasi, dan juga manajemen konfigurasi. Dan PowerShell ini object oriented, jadi ini bisa menghandle data yang kompleks dan berinteraksi dengan komponen sistem dengan lebih efektif. Saat ini katanya PowerShell sudah memperluas ya cakupannya untuk support macOS dan juga Linux katanya. Nah, ini sedikit history, sedikit sejarah dari PowerShell ya. Jadi awalnya kenapa PowerShell ini dibikin, katanya di awal tahun 2000-an itu banyak enterprise gitu ya dengan environment yang lebih kompleks. Itu ternyata tidak bisa dipenuhi kebutuhannya oleh CMD kemarin ya, command line kemarin yang kita pelajari. Jadi mereka butuh tools baru nih dari Microsoft. Jadi pada tahun 2006 dibikinlah PowerShell ya untuk memfasilitasi kebutuhan yang lebih kompleks. Jadi kan tadi PowerShell itu object oriented ya. Yang dimaksud dengan object oriented itu adalah item gitu yang mempunyai properties atau karakteristik dan juga methods atau action. Misalnya sebuah mobil itu mempunyai properties seperti warna, model, dan tingkat bahan bakarnya ya. Dan juga methods atau actionnya itu kayak berjalan gitu ya, berkendara, membunyikan klakson, dan juga mengisi bahan bakar. Nah juga di PowerShell sama seperti itu ya, objek adalah satuan fundamental katanya yang mengencapsulate si datanya dan fungsionalitasnya. Jadi gampang untuk di-manage dan dimanipulasi si informasinya. Jadi objek di PowerShell itu bisa memiliki nama file, username, dan juga ukuran gitu ya. Ini sebagai properties dan juga memiliki fungsi atau method seperti copy file atau menghentikan sebuah proses dan sebagainya. Kita langsung ke pertanyaan aja. Kita menyebut apa pendekatan yang lebih advance yang digunakan dalam PowerShell? Itu tadi ada di sini, itu object oriented ya. Kalau misalkan di command line lain itu kan kebanyakan kalau misalkan di Linux juga atau di Unix itu kita lebih ke teks ya, lebih ke text file semua datanya itu diolahnya sebagai text file. Oh ini object oriented. Oke, kita ke tugas ketiga, PowerShell Basics. Katanya kita harus memulai mesin dan juga kita akan memulai attack box-nya kita. Oke, kita mulai text box-nya. Nah, kalau kemarin kita mungkin menjalankan ini nih, SSH, menggunakan terminal langsung ya, pakai SSH. Kita katanya diminta untuk menggunakan ini, Remina katanya. Jadi nggak pakai terminal kemarin ya, pakai shell. Sekarang kita pakai Remina. Ini adalah langkah-langkahnya, ikutin aja. Dan ini adalah credentialnya ya. 10, Jolly Roger, IP-nya. Ini IP ini adalah target mesin kita ya. Yang di atas ini target mesin. Ini sudah ada target mesinnya gitu. Speed view. Kita tunggu si attack mesinnya. Oke, sekarang si attack mesinnya udah jalan. Katanya kita harus pakai Remina. Remina ada di mana nih? Di internet, Remina passwordnya kita cancel aja, katanya passwordnya kita cancel. Oke, nah di sini kita SSH, di sininya masukin target IP-nya ya. Ini copy aja, copy paste di sini lalu enter. Oke, nah ini credentialnya, kita pakai username dan password yang ada di sini. Ini kita copy aja passwordnya, username-nya gampang ya, Captain katanya. Oke, kita udah masuk
ke target mesinnya. Tapi ini masih belum di PowerShell ya, seperti kemarin juga kita lakukan. Ini masih di command line cmd. Untuk menjalankan PowerShell, kita klik PowerShell, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan udah masuk PowerShell, ini ada tanda PS seperti ini, ada artinya PowerShell. Tapi ini agak, kalau misalkan kalian pengen praktek sendiri pakai PowerShell sendiri gitu ya, ini Windows PowerShell sendiri, itu juga silahkan aja gitu ya. Kalian bisa pakai PowerShell sendiri atau pakai yang Attack Machine juga silahkan. Tapi kayaknya sepertinya kita harus pakai yang di Try Hack Me ya, karena ada beberapa tugas nanti yang harus kita jalankan dan mengakses file-file yang ada di sini nih, di komputer si user kapten bla bla bla. Oke. Nah ini ya, jadi tadi mau mulai PowerShell, kita udah mulai PowerShell-nya. Nah jadi kalau misalkan di PowerShell itu sintaksnya, perintahnya itu verb lalu noun gitu. Jadi kata kerja lalu kata benda ya. Misalnya di sini get kata kerja ya, content gitu. Set location gitu. Kalau get content ini sama kayak cat sama kayak type ya. Kemarin kalau misalkan di Windows type, kalau misalkan di Linux cat, set location, ini sama kayak cd atau change directory ya, untuk berpindah file. Kalau misalkan kalian pengen tahu perintah-perintah dasarnya di PowerShell, kalian tinggal tulis get command enter. Nah ini banyak ya. Oke, ini sangat banyak ya, yang berbagai kategori. Nah, contohnya di sini ya, muncul comment type-nya di sebelah sini, nama, versi, dan sumber. Nah, kalau misalkan ini kan di tiap comment infonya ada comment type, nama, versi, dan source, itu kalian juga bisa di filter lagi dengan perintah seperti ini nih. Misalkan kalian pengen filter menggunakan comment type, kalian bisa dash comment type, juga masukkan gitu ya apa yang kalian pengen nilai dari si filter ini. Itu adalah function kalau di sini ya. Nah ini get help itu sama seperti kemarin di comment itu help atau slash tanda tanya gitu, itu halaman manual ya. Ini seperti ini, nanti muncul get help. Ini get help untuk perintah minta manualnya. Kalau misalkan ini perintah yang ingin kita cari tahu ya. Nah seperti ini, get date itu buat apa gitu ya, dan sebagainya. Nah, untuk melihat contoh-contohnya di sini dijelaskan, kalian bisa tambahin get help, lalu perintahnya, lalu pakai dash examples. Jadi dikasih contoh ya, kayak gitu. Terus, nah, jadi kan kalau misalkan PowerShell itu kan tadi kita bahas dibikin tahun 2006 ya. Jadi Windows udah ada, Linux sudah ada, tadi Windows Command Line udah ada, Linux sudah ada. Nah, jadi biar transisinya orang-orang IT ini lebih gampang ke PowerShell, jadi PowerShell punya alias gitu ya, jadi alias. Jadi beberapa perintah dari Linux atau Command Line Windows itu bisa jalan di PowerShell. Seperti ini, cat itu sama dengan get content. Jadi kalau misalkan kita tulis cat, itu nanti si PowerShell-nya bisa paham, oh ini tuh maksudnya adalah get content. Ketika kita tulis cd, itu PowerShell-nya ngerti, kalau yang dimaksud itu adalah set location. Gitu ya. Jadi nggak usah belajar sepenuhnya bahasa baru tuh, walaupun kita juga bisa pakai bahasa-bahasa dari PowerShell-nya sendiri, dari verb noun-nya tadi ya. Nah, seperti ini juga kita bisa mendownload perintah-perintah PowerShell ya, dengan find module sama ini untuk PowerShell. Nanti bakal muncul ya si versi nama dan sebagainya. Ini pakai apa ini? Asterisk ini wildcard ya. Seperti itu. Seperti juga di Python juga kan kita harus download dan install modul-modulnya yang dibutuhkan. PowerShell juga bisa aja gitu. Bagaimana kamu menampilkan daftar perintah yang dimulai dengan verb remove? Berarti kan ini oke, untuk isinya kita harus menghindari tanda kutip katanya ya di sininya. Jadi kan kalau misalkan untuk menampilkan komen itu di sini kita menampilkan komen kan ya. Nah, kalau misalkan PowerShell itu nggak case sensitif kayaknya ya. Untuk memfilter katanya tadi dari remove itu kita bisa pakai dash name gitu ya. Terus pakai tulis remove dan juga asterisk gitu ya untuk wildcard gitu. Kita coba lihat apakah muncul. Nah, ini berbagai macam perintah yang diawali dengan kata remove gitu ya. Jadi berhasil ya. Jadi perintahnya adalah ini ya.
Get command, name, remove gitu. Intinya adalah ini. Commandlet apa? Yang mentranslatekan echo ya sebagai alias. Jadi bahasa PowerShell-nya dari echo itu apa gitu. Kita bisa pakai get alias, kita bisa filter dengan name, juga pakai echo gitu ya. Kita coba kita bersihkan dulu. CLS bisa kita pakai get alias tadi ya. Get alias, kita filter dengan name-nya adalah apa, echo ya. Echo, oke. Maka muncul ya, muncul. Jadi bahasa PowerShell-nya adalah write output itu ya. Apa perintah yang menampilkan contoh penggunaan command line new local user seperti tadi ya. Kan ada kalau misalkan buat menampilkan examples itu seperti ini nih. Get help, terus perintahnya pakai dash examples. Kalau misalkan ini pengen new local user, si perintahnya kita bisa get help, new local user, lalu dash examples. Oke, kita ke tugas keempat. Navigasi file system, dan kita akan bekerja dengan file. Kalau misalnya di Windows kemarin kita pakai dir, directory, atau di Linux kita pakai ls. Kalau misalkan di sini itu pakai perintah get child item, enter. Nah, sepertinya muncul. Kalau misalkan pakai ls apakah bisa? Bisa. Kalau pakai dir apakah bisa? Bisa juga gitu. Jadi tergantung pilihan kalian. Kalau menurut saya sih lebih nyaman pakai ls ya, lebih mudah. Nah, untuk change directory tadi misalnya nih kita pengen ke desktop gitu ya, kita bisa pakai set location path, kita pengen kemana gitu ya, dot itu berarti kan file yang saat ini gitu ya, kita pengen ke desktop kita. Nah, sekarang kita udah masuk ke desktop itu kayaknya, tapi pakai cd juga bisa, biar ribet-ribet. Oke gitu ya, jadi bisa pakai set location atau cd seperti biasa. Oke, Ctrl L juga bekerja ya di PowerShell, jadi memudahkan untuk membersihkan terminal. Nah, untuk membuat file kan kalau misal atau folder dulu. Kalau misalkan kemarin kan kita pakai makdir seperti itu. Kalau misalkan di sini kita bisa pakai new item. Terus kita tentukan partnya di mana gitu ya. Misalnya partnya di sini di desktop lah. Kayak tadi ya, kita pengen tentukan juga item type-nya. Item type-nya ini file atau folder. Kita tulis directory. Kenapa nih kira-kira? Oh, sorry, salah ya. Jadi kalau misalkan di sini itu saya malah membuat folder desktop. Salah, harusnya langsung dimasukkan gitu ya, si nama folder yang ingin dibuat. Nah, di sini kita seperti biasa folder pun. Nah, ini ya. Jadi di desktop kita sudah bikin folder kun. Coba kalau misalkan kita buka desktopnya. Nah, sudah ada ya foldernya. Nah, kalau misalkan mau bikin file itu juga sama, kita new item, kita copy aja ya, itu perintahnya. Nah, di sini kita coba bedain nama filenya. Oh, kita di sini udah di desktop ya nih, udah di desktop. Jadi kita langsung aja titik tanda miring nama filenya txt. Nah, si item type-nya itu jadi file ya, bukan directory. Kalau directory itu folder ya. Nah, sekarang sudah dibikin. Kita ls, ini folder yang kita bikin dan juga file txt yang kita bikin. Nah, kalau misalkan di Linux kan kita untuk menghapus itu pakai rmdir atau del kemarinnya atau erase ya. Erase. Kalau di sini kita pakai remove item, lalu kita tekan path si item yang ingin dihapusnya. Di sini ya, kita misalkan kita mau hapus. Untuk remove item ini directory bisa, file juga bisa gitu ya. Kita coba yang file dulu ya, yang txt ls. Nah, sekarang file txt nya udah hilang ya, udah terhapus. Sedangkan untuk mengcopy itu bisa pakai ini, misalnya kita bikin lagi ya tadi si itemnya yang file teksnya, kita misalkan mau copy yang 1337, kita copy item. Tapi kalau misalkan pakai copy doang juga bisa ya, copy item, just tentukan path-nya, path si file yang akan dikopinya itu kan di file yang saat ini namanya 1337. Kita lihat kalau misalkan nggak pakai tanda kutip bisa nggak ya. Terus destination kita tentukan akan dikirim kemana, kirim aja ke folder akun ya. Kita coba nggak ada, kita coba lihat di akunnya.
Nah, ada ya kopiannya. Sudah ada di kopiannya di sini. Nah, ini seperti yang tadi sudah disebutkan di atas ya. Kalau misalkan untuk type atau cat itu pakai get content. Seperti ini get content seperti biasa pathnya ditentukan dan ini. Kita ke pertanyaan, apa command yang digunakan sebagai pengganti perintah Windows type? Ini di atas bucketnya di sini itu adalah get content. Get content. Apa perintah PowerShell yang kamu gunakan untuk menampilkan isi dari si user, folder si user? Gampang aja ya. Get child item, pathnya di mana kan si user gitu. Berapa banyak item yang ditampilkan dengan perintah di pertanyaan sebelumnya? Oke, kita coba copy. Walaupun kita nggak ada di foldernya, tapi kita bisa tekankan perintahnya. Coba paste ya. Nah, seperti ini. Ada 4 ya. Administrator, Captain, Pirate, Public. Ada 4. Oke. Nah, selanjutnya di tugas kelima kita akan belajar tentang piping, filtering, dan mengurutkan data. Jadi seperti juga di command line yang lain, di sini juga sama ya. Simbolnya tetap sama. Pipe yang garis lurus, vertikal. Kita lihat contohnya ini misalkan kita ls ya atau get child item, terus kita pengen hasilnya itu di pipe ke perintah sort object. Ini berarti mengurutkan objeknya dari segi length-nya gitu. Jadi length-nya lihat ini akan diurutkan ya dari awal hingga ke akhir. Nah, ini untuk memfilter ya. Kalau misalkan where object ini lebih ke memfilter, kita coba di cd lagi ini atau cd ls ya atau get child item di pipe ini where object di mana objeknya itu memiliki properti extension itu equal txt. Jadi perintah ini akan menampilkan file txt aja gitu, mengabaikan file-file atau folder yang lain gitu, jadi tidak ditampilkan seperti yang bisa dilihat di hasilnya itu jadi txt doang gitu. Nah, kita bisa lihat ini untuk operasinya NE itu not equal. Kalau misalkan kalian ingin exclude, misalkan kalian pengen tampilkan semua folder dan file kecuali file txt, berarti di sini dash NE ya. Kalau misalkan GT itu greater than, GE greater than or equal to, LT less than, LE less than or equal to. Nah, selain itu juga ada like. Kalau misalkan like itu kalian gunakan ketika kalian menggunakan wildcard ya, atau asterisk. Seperti ini contohnya, get child item atau ls, pipe, where object, ini untuk memfilter property name-nya. Jadi properti dari si objek ini, name-nya, like, seperti itu ya. Jadi bukan equal. Kalau equal kan sama ya. Kalau misalkan like seperti ya, shift asterisk. Jadi awalannya shift, sisanya terserah. Ini kan asterisk itu terserah bisa diisi apa aja. Jadi muncul, walaupun di sini munculnya cuma satu ya, shift flag.txt. Nah, ini juga select object itu untuk menampilkan properties yang kita pengen. Misalnya kita pengen capture item lagi kayak tadi, tapi kita nggak pengen ada mode, ada last write time dan sebagainya ya. Kita pengennya tampilin select object, name sama length-nya gitu. Jadi seperti ini hasilnya ditampilin nama dan panjang si atau ukuran si filenya seperti itu. Nah, ini select string. Ini commandlet untuk mencari pattern text gitu ya dalam file. Sama kayak grep atau find string di Windows Command Prompt. Jadi ini untuk mencari isi spesifik dari log files atau dokumen. Nah, misalkan di sini contohnya select string path ini untuk menentukan kita mau mencarinya di folder yang mana ya. Nah, ini foldernya yang .txt, captain head.txt. Kita tentukan patternnya. Pattern yang mau kita tampilkan itu stringnya atau kalimatnya seperti apa. Nah, di sini kita ditulis head. Jadi nanti yang ditampilkan ini filenya dan ini adalah barisnya keberapa gitu ya. Dan ini adalah kalimat ya yang mengandung head seperti itu. Nah, jadi select string itu support regular expression. Jadi ini bisa kita pakai untuk menganalisis dan mencari gitu ya text data. Regular expression ini juga dipakai di project saya, tapi saya di Python gitu ya. Kita low parsing itu pakai regular expression. Bagaimana kamu akan menampilkan item di folder saat ini dengan ukuran lebih dari 100 gitu ya. Sebenarnya di sini ada petunjuknya sih, Bu. Nah, itu ya sebenarnya. Tapi di sini dia coba untuk nyoba dulu katanya ya. Misalnya
kita coba samain aja mungkin ya si foldernya. Pindah folder kita. Saya jelasin satu-satu ya si perintahnya. Oke, udah sama si foldernya seperti yang di contoh. Kita kalau misalkan ls, ya ditampilkan. Nah, di sini pengennya tuh menampilkan size greater than 100 gitu ya. Kita bisa pilih ls atau kita pakai bahasa ini ya. Pakai bahasa PowerShell-nya. Get child item. Coba tampilin lagi. Boom, sama ya kayak ls. Nah, kita masih belum. Wah, kenapa nih? Kita reload dulu. Nah, oke, udah jalan lagi. Kita pipe, kita filter, where object, spasi, propertinya. Properties objeknya memiliki length ya. Pakai length karena kalau misalkan di pertanyaannya memang sih kita ditanyanya size gitu ya. Tapi kalau misalkan di perintahnya length itu size, length greater than 100. Nah, greater than itu ini ya, kita pakai -gt 100. -gt seperti itu. Ini ya, berarti ditampilin udah benar ya yang di atas 100. Jadi ini adalah perintahnya greater than 100. Selanjutnya di tugas ke-6, informasi jaringan dan sistem sama seperti kemarin, ipconfig ya dan sistem info. Nah, di sini untuk melihat informasi dari sistemnya kita bisa get computer info ya, computer info. Oke, ini agak diproses bentar. Nah, jadi ditampilkan banyak juga ya. Informasinya banyak sekali. Kita bisa filter juga ya kalau mau. Oke, itu untuk sistem info. Kalau kalian pengen tahu ada user apa aja, kalian bisa pakai perintah get local user. Nah, ini user-user yang ada dari administrator sampai good utility ya itulah. Nah, untuk ipconfig kita coba ya apakah bisa ada aliasnya ipconfig. Oh, ada ya. Jadi bisa jalan juga, tapi untuk bahasa PowerShell-nya itu get net ip configuration. Nah, ini ya. Oh, agak lebih sedikit berbeda ya. Lebih banyak pakai get net ip configuration. Kalau misalkan di kemarin kan, kalau kita pengen lebih detail, kita bisa pakai ipconfig/all. Lihat apakah bisa jalan di Windows PowerShell. Oke, jalan juga ya ipconfig all. Nah, kalau misalkan bahasa PowerShell-nya tadi kan get net IP configuration ya. Kalau ini get net IP address. Ini bukannya nulis nih. IP address. Oke, betul seperti itu gitu. Jadi untuk setara dengan ipconfig itu bisa pakai getNet IP configuration. Kalau misalnya ipconfig all itu bisa digantikan dengan getNet IP address. Itu ya. Selain kamu dan akun administrator, user mana lagi nih yang ada di target mesin? Kita bisa tadi pakai get local user. Nah, ini yang di enabled ya. Ini di enabled, ini enabled, dan ini administrator di enabled. Ini kapten itu kita ya, 10, dan ini adalah user lainnya yang di enable, si pirate. Si pirate ini katanya menyembunyikan akunnya di antara yang lainnya. Nah, ini lebih ke naratif ya. Apa moto yang dia pasang di deskripsi akunnya? Ini motonya ya, a merry life and a short one. Ini di deskripsi si akunnya. Kalau kita the beloved captain of this pirate ship, jawabannya yang ini ya, a merry life and a short one. Nah, sekarang tantangan kecil. Jadi si pirate ini yang telah kita temukan itu punya home foldernya di si user. Coba masuk ke file sistemnya dan cari partai karun tersembunyi di home si pirates. Oke. Kita coba ke sini dulu ya. Ini directory untuk user-user. Kita pakai cd home standar. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada ya pirate. Kita coba masuk ke folder si pirate ls dan ada hidden treasure cache. Kayaknya ini masih directory ya, masih directory belum file, jadi kita masuk lagi hidden treasure cache. Oke, kita lihat ada apa di sini. Oh, ada big treasure.txt. Kita bisa pakai cat atau pakai type. Baik, di sini saya pengen kita belajar bahasa PowerShell-nya to get content big treasure.txt. Nah, kita sudah
mendapatkan flagnya yaitu THM Pirate in a Shell. THM Pirate in Shell. Oke, tugas ketujuh, kita analisis sistem secara real time atau mungkin di command line sebelumnya itu task line gitu ya. Di sini kita bisa gunakan get process, tampilkan proses yang saat ini sedang berjalan, dan juga ada get service. Ini bisa menampilkan service yang sedang berjalan, berhenti, atau di pause. Dan kita juga bisa melihat TCP connection yang sedang berjalan sekarang dengan perintah get net TCP connection seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini juga bagus ya, ada get file hash. Jadi kalau misalkan kalian lagi threat hunting atau malware analysis, katanya kalian bisa gunakan file hash-nya. Jadi kalian bisa misalkan mendownload atau ada suatu file yang terindikasi terjangkit virus, kalian bisa bikin file hash-nya lalu mungkin upload ke VirusTotal, atau mungkin kalian download suatu program atau suatu file dari internet dan kalian pengen tahu keaslian dari si file yang kalian download, kalian bisa bikin file hash-nya ya. Kalian bisa lakukan dengan get file hash, dan seperti biasa path-nya kita tentukan, lalu si alamat filenya. Seperti itu kan nanti jadi ditampilkan si file hash-nya. Di tugas sebelumnya kamu menemukan harta karun yang disembunyikan di target mesin. Apa hash dari file tersebut? Nah, di sini kan yang diminta adalah bigtreasure.txt ya. Kita bisa copy aja gitu ya. Copy, kita paste. Soalnya cuma beda nama filenya aja, big apa katanya, kita tab aja. Nah, kita dapatkan file hash-nya. Ini pakai SHA-256 ya, hashing-nya. Tinggal masukkan ke sini. Betul ya? Betul. Apa properti yang ditampilkan oleh perintah get net TCP connection yang mengandung informasi tentang proses yang memulai koneksi? Kita coba aja tampilin perintahnya, kita jalankan get net TCP. Jadi jawabannya owning process. Kalau misalkan owning process itu sama kayak PID ya. Di sebelum-sebelumnya di Linux maupun di Windows kan ada PID-nya. Kalau misalkan di PowerShell itu owning process. Owning process. Ini agak cerita ya. Lagi pertanyaannya. Saatnya untuk tantangan kecil lainnya. Layanan Vital telah diinstal di kapal bajak laut ini untuk memastikan kapten bisa menavigasi secara aman. Tapi sesuatu itu tidak berjalan sesuai ekspektasi. Kapten penasaran kenapa. Setelah menginvestigasi, mereka menemukan kebenaran bahwa layanan telah dimodifikasi atau diganggu gitu ya. The Shady Lad, tadi si pirate, telah memodifikasi layanan display name untuk menampilkan motonya dia. Motonya tadi adalah a merry life, a merry bla bla bla, short life apa gitu ya. This user description you have built so far, can you find the service name? Untuk menampilkan service name itu kan pakai get ini ya, get service. Kita coba get, kalau misalkan get service aja apakah akan keluar? Katanya sih display name-nya itu digantikan sama motonya ya. Ini display name itu digantiin sama motonya dia. Kita bisa cari dengan secara manual. Nah, sebenarnya ini ada sih Pirates Compass, tapi kita bisa gunakan cara yang lebih cerdas lagi, misalkan dengan di filter ya. Kita coba filter aja. Apakah akan berhasil? Tidak tahu juga. Coba aja. Get service where object itu apa? Display name ya. Display name. Salah. Nggak usah pakai dash kayaknya ya. Where object display name. Sini baru pakai dash kayaknya. Like. Jadi ada Mary bla 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 gitu ya. Kita tulis aja dulu dash. Mary-nya di mana ya? Mary gini. Mary. Kita coba. Oke, berhasil. Ini ya, Pirate Compass. Jadi kita pakai wildcard dan kita pakai yang like. Jadi jawabannya adalah Pirate Compass. Oke, tugas ke-8 scripting. Kalian tahu sendiri scripting kita menulis dan mengeksekusi serangkaian perintah ya untuk dijalankan. Perintah yang tentunya kita modifikasi dan sangat spesifik sesuai kebutuhan kita. Dan scripting di PowerShell itu sangat membantu untuk Blue Team untuk mengotomasi banyak tugas seperti log analisis, mendeteksi anomali, dan mengekstrak IOC atau Indicator of Compromise. Ini juga pasti istilah yang sering kalian dengar. Ini juga bisa digunakan untuk reverse engineer kode malicious atau malware, atau mengotomasi scanning system. Dan untuk red team,
Ini bisa digunakan untuk sistem enumeration, eksekusi perintah remote, dan juga untuk membuat obfuscated script, jadi untuk melewati pertahanan. Selain itu juga untuk sistem administrator atau sysadmin, biasanya disebutnya, itu mengotomasi pengecekan integritas, memanage sistem konfigurasi, dan mengamankan network, terutama di lingkungan yang remote atau lingkungan yang besar skalanya ya. Jadi melalui script PowerShell itu kita bisa menjalankan security policy, monitor system health, dan merespon automatically security incidents. PowerShell juga sebelumnya udah pernah kita pakai di Room Active Directory ya, sedikit untuk mengganti password kalau nggak salah waktu itu. Nah, di sini untuk command let invoke command ini biasanya digunakan untuk menjalankan perintah di remote machine atau bukan di mesinnya kita gitu ya, di mesinnya target kita. Jadi ini kita lihat ada manualnya, get help, info command, dan example berarti mau minta contohnya ya. Nah ini jadi untuk menjalankan perintah di local dan remote computers. Misalnya ini untuk menjalankan script pada server seperti ini, file path, dan ini untuk computer name-nya bla 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 gitu. Ini kalau misalkan tanpa kredensial, ini dengan kredensial ya. Sini bisa dilihat kredensialnya dan juga menjalankan perintahnya. Jadi nantinya kita bisa menjalankan perintah di remote computer seperti juga kita menjalankan di local PowerShell session. Apa sintaks untuk mengeksekusi perintah get service di komputer remote yang bernama Royal Fortune? Asumsikan kamu tidak membutuhkan kredensial untuk menjalankan koneksi ini, hindari penggunaan tanda kutip. Jadi seperti di sini, kalau misalkan tanpa kredensial, kita tinggal hapus aja ininya ya. Jadi tinggal info command, computer name, apa gitu. Jadi tinggal info command, computer name-nya adalah tadi di sini Royal Fortune. Royal Fortune. Lalu untuk kredensialnya bisa di skip, langsung ke script box-nya aja. Perintah apa yang ingin kita jalankan itu adalah get service. Get service. Seperti itu. Nah itu ke-9. Kesimpulan, jadi kalian telah berhasil untuk menavigasi PowerShell gitu ya, belajar dasar-dasar PowerShell, dan untuk mempelajari command line skill kita akan lanjut ke Room Linux command line di video selanjutnya ya. Kalau misalkan menurut kalian video ini bermanfaat, tolong di subscribe ya, bantu di subscribe dan juga kirimkan ke teman-teman kalian yang juga sedang belajar. Terima kasih, jangan lupa ini mesin-mesinnya di terminate dulu, saya juga suka lupa, mesin-mesinnya dimatikan dulu. Oke, sampai sudah dimatikan, sampai jumpa di, oh belum, oh udah, sampai jumpa di video selanjutnya.